Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sebab Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sebab Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sebelum kita lanjutkan persekutuan kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama sehati masuk di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan ibu-ibu wanita Gloria berkumpul dan bersekutu di rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan di tengah-tengah kesibukan kami sebagai ibu rumah tangga. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu, bahkan belajar akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, berkarya, melawat setiap kami, sehingga ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan ada dalam kondisi yang berbeda, karena kami sudah menerima sukacita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu masih mau memuji nama Tuhan? Oke, mari kita akan menaikkan sebuah pujian yang sungguh indah. Ketika kita sebagai ibu-ibu menghadapi masalah, kendala dalam hidup ini yang begitu berat, beban yang begitu berat dalam kehidupan kita hari lepas hari, biarlah kita memiliki iman yang teguh dan pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasakan bahwa doa kita belum dijawab Tuhan, mungkin kita merasakan bahwa masalah itu masih ada dalam kehidupan kita, tapi yakinlah ketika Tuhan bersama kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk melampaui semua masalah dan kendala yang kita hadapi. Percaya ibu-ibu? Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian, walaupun gunung itu tidak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Kita boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita, pegangan bagi hidup kita di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Namun sebelumnya ibu-ibu, mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti, memahami apa sih sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan, dididik, ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berikan kami kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menerima setiap teguran-Mu, setiap ajaran-Mu. Dan berikan kami kesungguhan hati untuk menghidupi, melakukan, mengerjakan firman-Mu dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan kami siap menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup di dalam rencananya. Dan sebagai dasar firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibu-ibu juga boleh menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudaraku, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang rajin baca firman Tuhan, ibu-ibu yang tekun merenungkannya, dan terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setia menghidupi firman Tuhan itu di dalam keseharian kita. Saudara, mari kita pikirkan sejenak. Kita coba pikirkan sejenak, hidup seperti apa yang menjadi impian kita, yang menjadi kerinduan kita, menjadi harapan kita, yang kita pikirkan. Hidup seperti apa yang kita inginkan. Saudaraku, ada orang yang bilang, aku pingin hidup serba ada, serba cukup, semuanya ada, semuanya cukup. Misalnya, ada apa? Ada rumah yang bagus, aku mau seperti itu. Ada apa lagi? Ada uang dan pekerjaan yang oke. Ada apa lagi? Oh, punya pelayanan yang oke, lancar, memberkati banyak orang. Apalagi? Punya keluarga yang baik-baik, semuanya ceria, semuanya sehat, semuanya berkecukupan, akrab. Wah, senang, bahagia. Hidup seperti apa yang diinginkan lagi? Oh, punya anak yang hidupnya apa? Berkecukupan, bahkan berkelimpahan, mapan, bahagia, nggak pernah namanya sedih. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, apa itu? Sehat, Bu, semuanya ada, yang pasti harus sehat. Saudara, semuanya itu nggak salah, tetapi kenyataannya punya keinginan seperti itu, kerinduan seperti itu enggak salah, ibu-ibu. Tetapi kenyataan yang kita hadapi, kehidupan kita itu tidak selamanya seideal itu, ya kan? Enggak semuanya bisa seideal itu. Semuanya ada, semuanya cukup, enggak pernah susah, enggak pernah sakit, sehat, semuanya berkelimpahan, pokoknya apik semuanya, baik semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya masalah, kesulitan, kesedihan, luka, kecewa, bahkan duka cita. Itu pasti ada. Satu kali saudara, kami menghadiri sebuah ibadah kedukaan di rumah seorang jemaat. Keluarga yang kami kunjungi itu secara materi oke, cukup, melimpah. Pekerjaan
oke. Keluarga baik-baik, rukun, harmonis. Orang bisa bilang, ora kurang opo-opo, semuanya sudah ada. Tapi saudaraku, ibu yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya mereka juga tidak lepas dari yang namanya kesedihan, kehilangan orang terkasih, dan nangis berderai air mata. Saudara, ya selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah, kesulitan itu pasti ada. Tidak semuanya selamanya baik-baik saja. Bahkan saudara, ketika kita memutuskan mengikut Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita datang berbakti kepada Tuhan Yesus, kita mengatakan kita murid Yesus, pengikut Yesus, bukan berarti saudara kita itu lepas dari segala masalah kita. Lepas dari semua kesulitan yang ada, yang kita sebutkan di depan tadi. Saudara, masalah yang kita hadapi itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ada dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita, penyebabnya bisa berbagai hal. Saudara, bisa karena kesalahan yang kita lakukan sendiri, oleh karena kita tidak berpikir panjang ketika kita melakukan sesuatu. Ngebut, naik motor, wah gak pakai helm, bos, pokoknya supaya isis, rambutnya tidak lepek, kena helm, wah ngebut, wah. Kemudian ketika mau belok, ternyata ada yang nabrak kita, mengalami kecelakaan, terluka, sakit, wah menderita, badan gak enak, wah sampai patah tulang misalnya, seperti itu. Masalah karena kesalahan kita sendiri, ngebut gak pakai helm. Sudah kasih dalam Tuhan, tetapi bisa juga karena pencobaan yang memang Tuhan izinkan hadir terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, tentunya kita harus selalu siap. Siap apa? Siap belajar dan belajar menghadapi setiap masalah itu dengan cara yang berbeda dari orang dunia. Kita katakan kita murid Kristus, kita mau belajar. Dan tentunya kita belajar dengan cara apa? Dengan cara yang Tuhan tunjukkan, bukan dengan cara dunia. Yaitu dengan apa? Mengandalkan Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap kesulitan itu, setiap masalah itu, saudara. Ketika kita tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan, rencananya dalam artian apa? Kita itu setia, senantiasa taat menghidupi firman Tuhan, baca firman Tuhan, melakukan petunjuk Tuhan melalui firman-Nya dalam hidup kita. Maka saudara, percayalah bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap ada di dalam kontrol, kendali, kuasa Allah kita. Dia tahu yang baik buat kita. Saudara, Lukas 21:18 mengatakan bahwa selai rambut kita pun itu Tuhan itu jagai. Dia tahu selai rambut kita sekecil itu Tuhan jagai. Ada di dalam pandangan Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau merancangkan kecelakaan bagi kita. Dan Tuhan berfirman bahwa Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, bukan harapan yang setengah-setengah. Penuh harapan yang baik, yang indah. Dan itulah janji yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Dia, Yesus Kristus. Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, berarti ada. Dan harapanmu, harapan setiap kita, pengharapan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, dikatakan apa? Tidak akan hilang. Itu janjinya Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan itu, yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita? Saudara, dengar dan lakukan firman-Nya. Dengar dan lakukan firman-Nya. Ulangan 28 ayat 1, satu perintah Tuhan kepada umat Israel yang juga berlaku bagi setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik, perhatikan ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak cuma sekedar dengar, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, dengar dan lakukan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bukan dikalahkan, bukan ditindas, tetapi diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, ada di dalam rancangan indah Tuhan. Bukan menjadi orang yang kalah, jadi pemenang.
Sudah dalam keseharian kita banyak cara yang dilakukan manusia agar mereka boleh mendapatkan hal yang indah, masa depan yang cerah menurut akal pikiran sendiri. Baik untuk keuangan, baik untuk pekerjaan, lingkungan, ataupun keluarga, bahkan untuk sekolah, pasangan, hidup. Saudara, beberapa cara yang sering dilakukan oleh manusia, yaitu meminta pendapat siapa? Yang dikatakan orang pintar, paranormal, orang yang dianggap pandai, orang yang dianggap apa? Punya kemampuan melihat masa depan. Ada horoskop, ada dukun. Saudara kasih dalam Tuhan, manusia lebih percaya kepada kata-kata orang-orang seperti ini yang mengatakan, loh aku tuh bisa melihat masa depanmu, oh jodohmu di sana, oh pekerjaanmu yang baik di sana. Saudara, seringkali manusia lebih mempercayai yang dilihat mata yang kelihatan wow spektakuler. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita memberikan jaminan bahwa kalau kita benar-benar mendengar suaranya dan setia melakukan firman-Nya, maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Perhatikan ini, berbeda cara yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita untuk beroleh masa depan yang indah. Tidak seperti dunia mengandalkan hikmat manusia, kepandaian manusia, hitung-hitungan manusia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita apa? Kalau engkau mau memiliki masa depan yang indah, dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan yang indah itu, yang harus kita lakukan adalah dengar firman Tuhan dan setia melakukan firman itu dalam keseharian. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi sekali lagi saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik, pada waktu ayat ini ditulis, ya saudara, firman Tuhan diperdengarkan. Saat ini kita bisa membacanya, saudara. Tidak sekedar kita baca, kita dengar. Saudara perhatikan ini, jika engkau baik-baik, sungguh-sungguh serius mendengarkan suara Tuhan itu, baca, dengar, renungkan, dan kemudian perhatikan selanjutnya, nggak berhenti di situ, melakukannya dengan setia, nggak setengah-setengah. Kalau ayat ini, wah kayaknya cocok buat aku akan melakukannya. Kalau yang ini nggak bisa, aku mau yang ini enggak. Nah, saudara, setengah-setengah, pilih-pilih. Firman Tuhan katakan apa? Dengar baik-baik, lakukan dengan setia. Maka apa? Perhatikan ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Itu janji indah Tuhan bagi setiap kita, saudara. Segala hal yang baik Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang sering dikutip. Dia akan mengangkat kita naik terus dan bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Sebuah gambaran apa? Ada pemeliharaan, janji indah Tuhan untuk kehidupan setiap kita. Bukan menjadi orang yang kalah, putus asa dan habis, tetapi menjadi pemenang dalam setiap hal yang kita lakukan. Tentunya yang baik seturut rancangan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah janji yang luar biasa. Hal yang perlu kita lakukan adalah mendengar suaranya dan lakukan perintahnya. Dia akan memberkati setiap kita. Saudara ingat kisah Daud dan Yusuf, membuktikan bahwa apa? Ketika mereka dengar isi hati Tuhan, dengar suara Tuhan, taat meskipun itu susah. Saudara perhatikan, di dalam segala kesulitan itu Tuhan tetap membawa mereka sampai ke puncak. Kalau di dalam kasusnya Daud dan Yusuf, dalam puncak kekuasaan, posisi yang tinggi, dan mereka dipakai untuk apa? Menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi bangsa mereka. Ingat juga saudara, seorang bapak misionaris, Bapak David Livingstone, dia menginspirasi banyak orang. Bagaimana saudara dia meninggalkan zona amannya, zona nyamannya, berkecukupan. Untuk apa? Melihat satu masa depan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Saudara, secara materi dalam pandangan manusia semua sudah kecukupan, sudah cukup. Tetapi Tuhan punya rancangan yang baik buat dia. Dipakai menjadi alatnya. Ya saudara, dia dipanggil untuk apa? Melayani di pedalaman Afrika. Secara materi sekali lagi dia seolah kehilangan segalanya. Tetapi Tuhan memiliki rancangan beda bagi si bapak ini. Masa depan hidup yang berbeda. Tuhan merancangkan apa?
Merancangan dia menjadi pribadi yang mampu memberkati banyak jiwa, membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Satu masa depan yang indah, yang dalam pandangan orang lain mungkin dikatakan apa? Lah, kan lebih enak hidup yang dulu daripada sekarang. Pergi ke Afrika, kemana-mana, susah hidupnya. Tetapi saudara, masa depan Bapak David Livingstone ada dalam rancangan Tuhan. Dia mendengarkan panggilan Tuhan dan dia hidup seturut rencananya. Yang indah itu, hidupnya diberkati dan dipakai untuk menjadi apa? Penjala jiwa bagi Tuhan. Sedang kasih dalam Tuhan, sekali lagi masa depan yang indah bukan hanya milik seseorang, tetapi masa depan yang indah itu juga milik setiap kita. Setiap kita, siapa? Yang menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, yang dengar suaranya, baca firman-Nya, hidup taat seturut dengan firman Tuhan. Zaman sekarang mungkin dikatakan, alah apa baca? Apa sih itu? Sudahlah nggak penting, sudah ada banyak kegiatan, sibuk dan lain sebagainya. Tetapi anak Tuhan, patokan kehidupannya, standar kehidupannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Baca itu, renungkan itu dan hidupi, maka hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Dan Tuhan berikan apa janjinya? Masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Saat ini kita dalam pergumulan, saat ini kita dalam kesulitan. Saudaraku, ibu dan kasih, arahkan pandangan kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, saudara, sekali lagi, masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Tetap percaya, jangan goyah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita berdoa. Masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Itu menjadi pegangan bagi kehidupan kami Tuhan di masa hari-hari yang tidak semakin mudah ini. Kami rindu Tuhan di tengah segala pergumulan kami, kesulitan kami, tantangan kehidupan kami. Kami tidak menjadi goyah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mau selidiki firman-Mu, kami mau selidiki isi hati-Mu, dan kami mau hidup seturut dengan isi hati Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, meskipun di masa sekarang orang menganggap sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, sesuatu hal yang memboroskan waktu. Tetapi kami sungguh-sungguh pegang firman-Mu. Firman Tuhan itulah pedoman bagi kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus di tengah kehidupan yang tidak semakin baik. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin.
dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari kita pujikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, menaikkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami adalah milik-Mu. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan, menyerahkan segala apa yang ada pada diri kami ke dalam tangan-Mu. Ada harapan kami, kerinduan kami, kesedihan kami. Oh Tuhan Yesus, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada hal yang indah yang sedang Kau rancangkan buat setiap kami. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap pegang teguh firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan menghidupinya dalam keseharian kami. Supaya hidup kami ada tetap di dalam rancangan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, seturut firman Tuhan. Dan kami pegang janji Tuhan, ada masa depan yang indah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini berada dimanapun mereka berada, dengan segala macam kesulitan, tantangan kehidupan mereka. Biarlah anak-anak-Mu tetap pegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada masa depan yang indah Kau berikan kepada ibu-ibu ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesusahan Kau bukakan jalan bagi mereka. Dan anak-anak-Mu ini memiliki jalan keluar untuk setiap permasalahan kehidupan mereka. Kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Masa depan yang indah untuk keluarga-keluarga ini, para ibu dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam kesedihan Kau hiburkan, yang dalam permasalahan pergumulan Kau buka jalan yang bagi mereka. Dan Tuhan Yesus, ada harapan di dalam hati ibu-ibu dimanapun mereka berada. Kau jawab seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik untuk mereka. Karena kami yakin percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kami. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, Kau pulihkan bangsa dan negara kami. Ampuni para pemimpin bangsa kami yang tidak hidup seturut dengan rancangan Tuhan, memuaskan keinginan pribadi mereka. Ampuni mereka Tuhan. Dan mereka biarlah boleh kembali di dalam jalan Tuhan, hidup seturut panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Berikan mereka hikmat untuk boleh mengelola bangsa ini sebaik mungkin dan membawa pemulihan yang baik kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, di gereja apapun yang Tuhan izinkan untuk ada di bumi ini Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan di tengah segala kesulitan kehidupan tetap pegang teguh firman Tuhan, hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati kami masing-masing yang belum terucap hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau menilik dan Kau akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.